Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Leli Rifda, saya dari 10 Perhotelan 2. Saya akan membahas mengenai sistem komputer. Saya akan membahas 3 aspek dari sistem komputer. Yang pertama adalah definisi, kedua adalah fungsi, dan ketiga adalah komponen apa saja yang ada di dalam sistem komputer. Yang pertama adalah definisi dari sistem komputer. Apa sih definisi dari sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antar satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, kemudian fungsinya. Yang pertama adalah menginput data. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang kedua adalah memproses sebuah data. Sistem komputer melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Biasanya ini dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU yang juga dikenal sebagai otak komputer. Nah, kemudian sistem komputer juga berfungsi untuk menghasilkan data. Sistem komputer bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sejak awal sudah termasuk ke dalamnya. Kemudian, dia juga bisa menyimpan data. Sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi, data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer. Nah, kemudian kita membahas mengenai komponen yang ada di dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware. Hardware yang biasa kita sebut sebagai perangkat keras itu merupakan perangkat yang berwujud fisik dan bisa disentuh. Kemudian adalah software. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang bisa disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Kemudian ada brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam proses sistem komputer. Nah, dalam hardware ini biasanya ada Central Processing Unit atau CPU. Kemudian ada input unit atau input device dan output unit atau perangkat keluaran serta storage unit, perangkat penyimpanan. Nah, di dalam software itu ada operating system, program aplikasi, utility software, programming language. Nah, kalau di brainware itu ada programmer, ada sistem analis, dan administrator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.